Playing victim adalah pola perilaku psikologis di mana seseorang memposisikan dirinya sebagai korban, baik secara sadar maupun tidak sadar, meskipun fakta objektif tidak selalu mendukung posisi tersebut. Dalam konteks psikologi gelap, playing victim tidak lagi dipahami sebagai ekspresi luka yang jujur, melainkan sebagai strategi emosional yang digunakan untuk mengendalikan situasi, membungkam kritik, dan menghindari tanggung jawab. Perilaku ini seringkali sulit dikenali karena dibungkus oleh narasi penderitaan yang tampak manusiawi. Perbedaan antara korban sejati dan playing victim terletak pada tujuan akhirnya. Korban sejati ingin dipahami agar bisa pulih dan keluar dari penderitaan, sementara pelaku playing victim ingin diakui sebagai korban karena status itu memberi mereka kekuasaan emosional. Dalam posisi korban, seseorang tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu bertanggung jawab, dan hampir selalu mendapat simpati. Inilah yang membuat posisi tersebut sangat menguntungkan secara psikologis. Dari sudut pandang evolusioner, manusia secara naluriah terdorong untuk melindungi individu yang terluka. Dalam kelompok purba, mereka yang sakit atau menderita akan mendapatkan perlindungan karena dianggap rentan. Refleks ini tertanam kuat dalam sistem saraf manusia modern. Pelaku playing victim secara tidak sadar mengeksploitasi naluri kuno ini, sehingga siapapun yang melihat penderitaan akan otomatis berpihak tanpa mempertanyakan kebenaran secara mendalam. Pada tingkat perkembangan psikologis, banyak pelaku playing victim tumbuh dalam pola asuh yang tidak seimbang. Mereka mungkin hanya mendapatkan perhatian saat sakit, sedih, atau bermasalah, sementara kemandirian dan kekuatan tidak pernah diapresiasi. Otak mereka belajar bahwa penderitaan adalah mata uang emosional. Seiring waktu, penderitaan bukan lagi sesuatu yang ingin disembuhkan, melainkan sesuatu yang perlu dipertahankan. Budaya dan nilai sosial juga memperkuat pola ini. Masyarakat sering memuliakan penderitaan dan mencurigai kekuatan. Orang yang terlihat kuat dianggap dingin, sementara yang terlihat rapuh dianggap bermoral. Dalam konteks ini, menjadi korban memberi keuntungan sosial, dan playing victim tumbuh subur sebagai strategi adaptif. Motif utama di balik playing victim hampir selalu berkaitan dengan penghindaran. Dengan menjadi korban, seseorang dapat menghindari tanggung jawab atas kesalahan, menghindari konsekuensi dari tindakan, dan menghindari konflik langsung. Posisi korban membuat mereka aman dari kritik, karena setiap kritik dapat dipelintir menjadi serangan terhadap penderitaan mereka. Selain itu, playing victim memberi kontrol tanpa konfrontasi. Pelaku tidak perlu memaksa, mengancam, atau mendominasi secara terbuka. Mereka cukup menampilkan luka, dan orang lain akan menyesuaikan perilakunya sendiri. Validasi emosional juga menjadi motif besar, karena simpati dari orang lain memberi rasa penting dan eksistensi. Yang paling berbahaya, playing victim memungkinkan seseorang menguasai narasi tanpa perlu membuktikan fakta. Ketika emosi menjadi pusat cerita, kebenaran menjadi sekunder. Salah satu ciri paling jelas adalah pola bahwa mereka selalu menjadi pihak yang disakiti. Dalam setiap konflik, peran mereka tidak pernah berubah. Jika kamu mencoba menunjukkan kesalahan atau fakta, kamu akan dianggap menyerang atau tidak berempati. Mereka tidak melihat konflik sebagai peristiwa dua arah, melainkan sebagai bukti bahwa dunia selalu tidak adil pada mereka. Ciri lain adalah dominasi emosi atas fakta. Dalam percakapan, perasaan mereka selalu menjadi penentu akhir. Kalimat "aku merasa" digunakan untuk membatalkan logika dan diskusi rasional. Apapun fakta yang kamu sampaikan akan kalah oleh emosi mereka, karena emosi dianggap lebih sah daripada kenyataan. Mereka juga cenderung menolak solusi. Ketika ditawari jalan keluar, responsnya hambar atau defensif. Namun ketika diberi simpati, mereka merasa hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama mereka bukan perbaikan, melainkan posisi sebagai korban yang diperhatikan. Masa lalu sering digunakan sebagai senjata. Luka lama terus diungkit untuk membenarkan perilaku saat ini. Dengan cara ini, setiap kritik terhadap tindakan sekarang dianggap tidak sensitif terhadap trauma masa lalu. Interaksi dengan mereka hampir selalu meninggalkan rasa bersalah. Kamu merasa ragu pada diri sendiri, takut bicara jujur, dan merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka. Ini bukan empati sehat, melainkan efek manipulasi emosional.
Guilt trapping digunakan untuk menanam rasa bersalah secara perlahan. Pelaku tidak menuduh langsung, tetapi membangun narasi pengorbanan sehingga kamu merasa berhutang secara emosional. Semakin lama kamu berada di dalamnya, semakin sulit bagimu menolak tanpa merasa kejam. Emotional reversal bekerja dengan membalik posisi pelaku dan korban. Pelaku memicu konflik, tetapi saat kamu bereaksi, reaksi itulah yang dijadikan masalah utama. Fokus bergeser dari tindakan mereka ke perasaan mereka. Selective storytelling memungkinkan pelaku mengontrol persepsi. Fakta dipilih secara selektif, konteks dihilangkan, dan cerita disusun agar mereka tampak paling menderita. Lingkungan sekitar pun tanpa sadar berpihak pada mereka. Moral hijacking terjadi ketika nilai empati dan kebaikanmu dijadikan alat tekanan. Setiap batas yang kamu buat dianggap tidak bermoral. Kamu akhirnya lebih takut terlihat jahat daripada terluka. Silent accusation adalah tuduhan tanpa kata. Tidak ada kalimat menyalahkan, tetapi suasana dan sikap mereka membuatmu merasa bersalah. Victim identity lock adalah tahap akhir, ketika menjadi korban berubah menjadi identitas permanen. Kritik apapun dianggap ancaman, dan tanggung jawab lenyap sepenuhnya. Kamu sering meminta maaf tanpa tahu kesalahan apa yang kamu buat. Kamu takut jujur karena khawatir melukai perasaan mereka. Emosimu selalu kalah oleh emosi mereka, dan kelelahan muncul setiap kali berinteraksi. Kamu membela orang yang menyakitimu dan mulai meragukan intuisi sendiri. Ini adalah bentuk gaslighting pasif yang berjalan perlahan namun konsisten. Dalam jangka panjang, korban playing victim mengalami kelelahan emosional kronis. Batas diri menghilang, harga diri menurun, dan rasa bersalah muncul tanpa sebab jelas. Kecemasan sosial meningkat, dan korban bisa kehilangan identitasnya karena terus menyesuaikan diri demi orang lain. Playing victim sulit dipatahkan karena tidak terlihat seperti kekerasan. Ia dibungkus moralitas, diperkuat lingkungan sosial, dan memanfaatkan empati manusia. Tidak ada bukti fisik, hanya dampak psikologis yang sering diabaikan. Langkah pertama adalah memisahkan fakta dan emosi. Akui perasaan, tetapi jangan menyerahkan realitas. Berhenti menjelaskan diri secara berlebihan, karena orang yang ingin memahami tidak membutuhkan pembelaan panjang. Tolak rasa bersalah yang tidak logis dan tetapkan batas dengan tenang. Pada akhirnya, kamu harus siap dianggap jahat, karena manipulasi runtuh saat kamu tidak lagi takut pada citra buruk. Empati sehat mengarah pada solusi, tanggung jawab, dialog dan batas yang jelas. Playing victim menolak solusi, menghapus tanggung jawab, memutlakkan emosi, dan menganggap batas sebagai kekejaman. Perbedaannya tidak terletak pada rasa peduli, tetapi pada arah akhirnya. Tidak semua yang terluka tidak bersalah, dan tidak semua penderitaan layak dijadikan alat kontrol. Playing victim bukan tentang luka, melainkan tentang siapa yang menguasai narasi. Mengenali pola ini bukan membuatmu dingin atau kejam, tetapi membuatmu kebal agar tidak kehilangan diri sendiri demi menyelamatkan orang lain.